persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang berada di mana saja saat ini, siapkan hati dan pikiran kita. Bapak Ibu bisa duduk di tempat yang lebih nyaman, biar fokus Bapak Ibu tidak terganggu, fokus Bapak Ibu kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita lebih lagi, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini ya Tuhan, Engkau lihat kami datang kepada Engkau ya Bapa. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Tempat terindah di dalam hidup kami yaitu saat kami mulai duduk mencari hadirat-Mu. Mari ya Allah kami merasakan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah kasih-Mu lebih lagi Bapa menjamah kami Yesus Kristus. Menjamah melembutkan setiap hati kami. Menguasai pikiran kami ya Bapa. Biar kami dipenuhi dengan kasih-Mu. Dan kami bisa mengasihi semua umat-umat-Mu. Kami bisa mengasihi sesama kami tanpa memandang sosial ya Bapa. Tanpa memandang apapun ya Tuhan Yesus. Kami mau mengasihi, saling mengasihi ya Bapa. Ya Allah kami, karena kasih-Mu begitu besar bagi kami ya Bapa. Engkau rela menyelamatkan kami ya Tuhan Yesus. Kami tidak bisa balas setiap kasih-Mu selain kami memuji, menyembah Engkau ya Bapa. Engkau layak dipuji dan disembah untuk selama-lamanya ya Tuhan Yesus. Saat ini ya Tuhan kami datang, kami akan membawa korban syukur kami melalui pujian kami ya Bapa. Terima kasih Allah kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan naikkan pujian kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Mari sama-sama dari awal dengan lembut kita nyanyikan, katakan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah.
persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Mari semuanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku melimpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku melimpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari sama-sama lebih dalam lagi kita nyanyikan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, kami tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukur yang terbaik hanya bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku melimpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku melimpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari kita naikkan doa kita bagi Dia. Yesus, saat ini ya Tuhan, kami hampiri tahta-Mu yang kudus. Kami mulai masuk ya Tuhan di dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami membawa korban syukur kami kepada Engkau, buat setiap kasih-Mu, buat setiap pengorbanan-Mu bagi kami. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang baik, yang penuh kasih ya Tuhan. Tak dapat kami balas setiap kasih-Mu bagi kami. Kami tak bisa ya Tuhan membalas dengan apapun ya Tuhan. Dengan apapun itu kami tak dapat membalasnya Yesus. Hanya dengan korban syukur, pujian, penyembahan kami bisa naikkan kepada Engkau ya Allah kami. Mari ya Tuhan, lebih lagi ya Allah kami. Engkau lawan kami semua ya Bapa. Jamah kami, mari semuanya lebih dalam lagi semua. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku melimpah dengan syukur, sebab Tuhan tak lebih dalam
menyembah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari kita mulai menyembah Dia. Sebab Tuhan baik. Selama-lama kasih setianya untuk selama-lamanya ada bagi kita. Sebab Dia baik. Untuk selama-lamanya kasih setianya bagi kita. Oh, Dia layak, Dia yang layak dipuji. Kami kami tinggikan Raja keselamatan. Kami agungkan Allah yang penuh kasih. Kami masihkan buat setiap kebaikan-Mu Yesus. Allah yang maha kasih. Kami mengasihi Engkau ya Allah kami. Kami mencintai-Mu ya Yesus kami. Oh, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Hira nama-lama ya sandu. Hira nama-lama lama-lama. Ya nama-lama yenta. Shekera nama-lama yera. Hallelujah. 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 Terpujilah Allah yang penuh kasih. Shakara nama-lama yera. Lama ya para lama ya sandu. Shekera lama-lama. Oh, sana. Hosana bagi anak domba yang maha kasih. Kudus, kuduslah Allah kami yang kami sembah. Mari Bapak Ibu Saudara, lebih dalam lagi kita sembah Dia. Mari yang hidup sah berbahasa roh katakan haleluya. Syakara la bala 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 bala. Syara la bala 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 bala. Bira la bala 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 bala. Bira la bala 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 bala. Oh haleluya. Haleluya. Yesus. Mengalirlah kasih-Mu Yesus. Mengalirlah kasih. Syakara la bala 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 bala. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mari sama-sama dari awal. Kasih dari surga
memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya nyanyikan bersama. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Lebih dalam lagi kita masuk nyanyikan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mari sama-sama nyanyikan, katakan mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Mari semuanya katakan mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mari semuanya lebih dalam lagi katakan mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidup. Mari semuanya lebih dalam lagi dan sembaria, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Mengalir, memenuhi hidupku. Sekali lagi sama-sama katakan, mengalir, memenuhi hidupku.
Kami butuh urapan kasih. Kau jamah tiap kami. Tuhan, ampuni dosa dan salah kami. Ampuni ya Tuhan ketidakpercayaan kami. Ampuni Tuhan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran kami. Bapa, kami berdoa. Biarlah ya Tuhan Kau tolong kami. Kadang kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat. Tapi yang kami tahu, kami punya Allah yang mengasihi kami. Kami punya Yesus yang mengasihi kami. Biarlah ya Tuhan Engkau memberikan ya Tuhan satu kekuatan buat setiap anak-anak-Mu. Mereka yang ada di menara doa ini ya Tuhan. Tuhan, saat anak-anak, saat kami semua tidak tahu apa yang harus kami perbuat, mata kami tertuju kepada Tuhan yang mengasihi kami. Karena kami percaya kasih Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tetap baik. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua kebutuhan kami Tuhan sudah sediakan di atas kayu salib. Hari ini ya Tuhan,
Sekali lagi jamah hati kami. Penuhi kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Penuhi kami dengan urapan-Mu ya Tuhan. Penuhi kami. Uya laba laba kasya laba 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 laba. Laba 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 laba. Mari saudara naikkan nyanyi. Dekat hati Bapa, dalam dekat padu ku cinta Kau ya Bapa, Kaulah segalanya. Dekat hati Tuhan Yesus, dalam dekat padu ku cinta Kau ya Bapa, Kaulah segalanya. Dekat hati dalam dekat padu ku cinta Kau ya Bapa, Kaulah segalanya. Bapakku penuh kasih, tak pernah melupakanku. Kasih-Nya pulihkan hatiku. Tahu Dia perhatikanku, selalu perhatikanku. Saat badai menerpa, air mata berlinang, tak pernah Kau membiarkanku. Tahu Dia perhatikanku, selalu perhatikanku. Dekat hati-Mu Bapa, dalam dekat padu ku cinta Kau ya Bapa, Kaulah segalanya. Dekat hati-Mu Bapa, dekat padu ku cinta Kau ya Bapa, Kaulah segalanya. Tuhan, kuatkan, angkat semua beban daripada setiap anak-anak-Mu yang ada di menara doa ini Bapa. Angkat beban mereka, berikan mereka kelegaan oleh karena urapan kasih-Mu, karena sentuhan kasih-Mu ya Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, urapi kami semuanya ya Tuhan. Aku berdoa semua yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, bahkan yang susah Tuhan hiburkan. Kami percaya mujizat masih ada. Bicara buat kami Tuhan, bicara buat kami. Kami butuh firman-Mu, kami butuh tuntunan-Mu, kami butuh nasihat-Mu ya Tuhan. Karena nasihat-Mu, tuntunan-Mu
membawa kami masuk ke dalam kemuliaan. Dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Di tangan yang meriah saudaraku, silakan kembali ibu bapak. Shalom saudara, hari ini saya ingin mau sharingkan tentang seri tentang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nih saya akan berikan judul yaitu mengapa orang Kristen tidak dapat hidup tanpa kasih Tuhan, tanpa kasih Yesus, saudaraku. Nah di dalam Roma pasal 8, saya ingin minta saudara tolong kita akan buka Alkitab kita. Roma 8 ayat 35, saudara. Kita akan baca sama-sama, ini natsnya. Kita baca 1, 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi Rasul Paulus di sini, saudara, menulis tentang bahwa dia mau berkata bahwa dia tidak akan pernah bisa hidup tanpa kasih Tuhan. Oleh karena itu dia tidak ingin, saudaraku, dipisahkan dari kasih Tuhan. Ya kan? Sekalipun dia mengalami hal-hal yang sulit, hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, dia tetap, saudara, percaya dan tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi dia. Katakan amin. Nah, pertanyaannya begini saudara. Mengapa orang Kristen tidak bisa hidup tanpa kasih? Kasih itu, ya kan, itulah kuasa Allah sebenarnya. Di dalam kuasa Allah, di situ ada, di dalam kuasa, di situ ininya adalah kasih. Ya kan, kalau kasih dalam hidup kita, ada kasih bekerja dalam hidup kita, maka kuasa Allah itu akan bekerja untuk melakukan mujizat dalam hidup kita. Nah, berikut ada beberapa alasan kenapa orang Kristen, saudara, harus hidup di dalam kasih Tuhan, kasih Yesus. Saudara harus menjadi orang yang bisa hidup dalam kasih. Kita bisa mengasihi sesama kita, mengasihi Tuhan, ya. Karena setiap hari saudara selalu memikirkan dan merasakan, ya, dan mengerti betapa besarnya kasih Tuhan, kasih Yesus dalam hidup kita. Katakan amin. Nah, jadi ada beberapa alasan kenapa kita harus hidup dalam kasih, saudara. Pertama, perkataan kita menjadi tidak berfaedah jika kita tidak hidup dalam kasih Yesus. Perkataan kita tidak akan pernah berfaedah, ya kan? Jika kita tidak hidup dalam kasih. Semua percakapan sebenarnya saudara, semua percakapan harus dimulai dengan kasih Yesus. Maksudnya pikiran dan hati kita harus dikuasai oleh kasih Yesus. Ya, kalau kita tidak mengasihi, ya, rekan bicara kita, maka saudaraku Yesus Kristus, komunikasi kita tidak akan pernah efektif dan berguna. Makanya Paulus tulis 1 Korintus 13 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Jadi Alkitab mengatakan kata-kata tanpa kasih, ya, perkataan tanpa kasih itu sama dengan bunyi tanpa arti. Bunyi tanpa arti. Saudara, gong yang berkumandang, canang yang gemerincing. Jadi apapun bentuk pembicaraan kita, saudaraku,
ya komunikasi, pembicaraan dengan siapapun kita berbicara, ya kan? Pastikan hati dan pikiran kita harus dikuasai oleh kasih Yesus. Seperti setiap hari kita nggak pernah lupa atau bosan untuk apa saudaraku? Untuk charge baterai daripada handphone kita. Supaya sepanjang hari kita bisa berkomunikasi. Sepanjang hari kita bisa online. Saudara Yesus, ya kan? Salah satunya adalah pastikan baterainya. Saudaraku, saudara pastikan dalam diri saudara, saudara adalah orang yang dikuasai oleh kasih Kristus, kasih Yesus. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Katakan amin saudara. Jadi ya kan, sekalipun Paulus bilang kita ngerti bahasa manusia apapun, bahasa apapun, bahkan bahasa malaikat, kalau kita tidak punya kasih, maka perkataan kita tidak efektif dan tidak berguna. Saudaraku Yesus. Jadi kita harus pastikan, ya saudara, setiap hari ketika kita berbicara, ya kan, menulis, biarlah pastikan itu keluar dari hati yang mengasihi. Katakan amin saudara. Ketika kita berdoa atau mendoakan orang lain, pastikan hati kita memang mengasihi orang yang kita doakan. Apalagi saudara, ya, kita ini sebagai hamba Tuhan yang suka khotbah, jadi pembicara, pastikan saudara persiapan yang paling utama bukan apa yang mau dikhotbahkan, tetapi persiapan yang paling utama adalah apakah kita cek tangki hati dan pikiran kita ini dipenuhi gak dengan kasih Yesus. Itu yang penting. Tujuannya seperti itu. Ya saudaraku, ya, yang pertama adalah perkataan kita tidak akan pernah ada faedah, manfaatnya. Kita ngomong sama anak, maksud kita mungkin baik, nasihati baik. Tapi kalau hati ini lagi sedang terluka, lagi sedang tidak ada tangki kasihnya, kayak bensinnya sudah mulai ngedrop, tunda dulu, minta penuhi kasih. Katakan amin. Kadang-kadang kalau hati kita nggak ada kasih, ya kosong gitu loh. Bukan kita, itu kan kata-kata kita bisa menyakiti. Itu kata-kata yang tajam sekali. Itu saya ngalamin. Oleh karena itu saudara Kristus, Alkitab jelaskan, kita nggak mungkin bisa hidup tanpa kasih Tuhan. Kita nggak akan pernah ada artinya hidup kita. Perkataan kita nggak ada artinya. Bahkan Alkitab juga katakan bahwa pengetahuan kita, karunia nubuatan, karunia untuk tahu semua rahasia. Ya saudara, segala rahasia, segala pengetahuan. Paulus katakan, kalau aku tidak punya kasih. Dia katakan lagi ayat yang kedua, 1 Korintus 13 ayat 2. Ini saudara, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Karunia bernubuat itu karunia untuk memberitahu kepada seseorang tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Ini kan hebat saudaraku. Ya, sekalipun aku mengetahui segala rahasia. Bayangin, orang tuh mau tahu. Setiap orang kepengen tahu rahasia. Saudaraku, orang yang ngerti tentang rahasia, wah itu pasti orang itu sangat diberkati. Dikatakan lagi, dan memiliki segala pengetahuan. Waduh, segala pengetahuan apapun. Saudaraku, kalau orang yang punya pengetahuan yang tinggi, makin tinggi pengetahuannya, saudara, semakin mahal dia, semakin dihormati dia sebenarnya. Tetapi Paulus berkata, ya kan, jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Padahal tuh hebat, orang hebat. Saudara, jadi di sini kita bisa melihat dan kita belajar dari Alkitab, ya kan? Kita jangan cuma mengejar yang namanya karisma, ya, pengetahuan.
tanpa mengejar kasih. Maka itu akan menjadi apa? Kesombongan. Kesombongan, saudaraku. Tetapi karunia atau karisma yang disertai dengan kasih itu akan membangun hidup banyak orang. Katakan amin. Iya. Saya menyarankan teman-teman hamba Tuhan, kita harus pinter tentang Alkitab, tentang teologi, tentang semua pengetahuan. Tetapi harus sertai hati kita dengan kasih. Kalau enggak nanti bikin bingung. Bikin bingung. Dengan kata-kata yang bolat-belit, seolah-olah kita menunjukkan kita ini pinter. Tapi bikin orang jadi bingung kalau enggak dikuasai kasih. Saudaraku. Nah, 1 Korintus 8 ayat 1 di sini katakan, sekarang mengenai makanan yang diberikan sebagai persembahan berhala kepada berhala, memang benar seperti kata orang, kita semua sudah pandai. Ini saya pakai terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari biar lebih mudah. Tetapi perhatikan, baca yang keras, kepandaian membuat orang menjadi apa? Sombong. Sedangkan kasih membangun pribadi orang. Maksudnya gini, kepandaian ya kan yang disertai dengan kasih. Ya kan, hati yang mengasihi, itu kepandaian itu akan bisa digunakan untuk membangun orang lain. Katakan amin. Kita harus ngerti kata-kata, ini kata-kata apa namanya? Peribahasa ya, atau kata-kata yang sering diucapkan oleh orang. Dikatakan begini, orang tuh tidak peduli, ya kan, dengan seberapa banyak pengetahuan kita. Saudaraku, mau gelar bagaimanapun, kita tahu apapun, orang tuh gak peduli. Mereka ini, orang-orang ini hanya peduli dengan seberapa besar rasa peduli kita kepada mereka. Intinya adalah pengetahuan tanpa kasih, orang akan lihat sebagai kesombongan. Saudaraku, tapi pengetahuan dengan kasih itu akan bermanfaat untuk diri kita sendiri dan pengetahuan untuk orang lain. Oleh karena itu teman-teman hamba Tuhan yang suka ngikut Menara Doa online ini, gimana kalau kita sepakat? Kalau kita mau sharing firman, sharing daripada firman Tuhan, entah itu pengetahuan, entah itu pewahyuan, entah pengertian. Seharusnya itu adalah firman-firman yang bisa bermanfaat, bisa berguna dan relevan untuk kehidupan jemaat atau orang-orang yang mendengar daripada pengajaran kita. Katakan amin. Ya kan, ketimbang kita mau bicara dan lain sebagainya. Hari ini kita ngomong Yesus ini bukan Tuhan, besok kita koreksi. Saya nggak ngomong itu. Saudara akan bisa diluputkan untuk berkata seperti itu. Kalau kita sama-sama ya kan mempersiapkan diri sebelum berbicara dengan apa? Tangki hati dan pikiran yang dipenuhi dengan kasih. Katakan amin saudaraku ya. Yang ketiga, saudara, kenapa kok kita penting hidup dengan kasih Tuhan? Saudaraku, kenapa kita perlu? Karena kita nggak mungkin bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kalau kita tidak pernah merasa dikasihi, mengenal kasih Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Saudaraku, dengan keselamatan yang kekal. Saudara, ini penting. Hidup harus merasa dicintai, merasa dikasihi, supaya ambil keputusan, aku ingin mengasihi Tuhan, aku ingin mengasihi sesama. Yang ketiga adalah, saudara perhatikan di sini dikatakan yang ketiga adalah iman kita tidak dapat bekerja jika kita tidak hidup dalam kasih Yesus. Yang pertama, kata-kata kita itu cuman hampa aja, bunyi tanpa arti. Kalau kita ngomong, kita mengajar, kita berbicara, saudaraku, tanpa kasih, tidak ada gunanya. Yang kedua, pengetahuan tidak guna kalau tidak ada kasih. Yang ketiga, iman. Paulus menulis ya,
Di sini dikatakan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Katakan amin. Ya, Rasul Paulus berkata, sekalipun, dia ulangi lagi, aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Katakan amin. Nah, maksudnya apa saudara? Iman yang harus disertai dengan kasih, itu sebenarnya Tuhan kan bilang gini, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala apa? Perintahku. Katakan amin. Ya, jadi Rasul Yakobus dia menjelaskan, ya, sebagai orang Kristen kita nggak cukup cuma percaya saja pada doktrin pengajaran tertentu. Sebab iblis pun percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia cuma percaya, tetapi iblis, saudara, tidak melakukan. Ini bicara tentang, makanya Yesus mengajar kita untuk menambahkan iman dengan apa? Perbuatan kasih. Saudaraku, ada perbuatan kasih. Saudara, kita akan buka Alkitab kita dari Matius 5 ayat 43, 44 dan 46. Ini daripada nasihat Yesus, ya kan? Untuk supaya iman kita ini harus ditambahkan dengan kasih. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu telah mendengar firman. Perhatikan ya. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, baca keras, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Wah, ini berat memang saudaraku. Ya. Jadi level kasih yang dimaksud Tuhan Yesus adalah, saudara, ini adalah kasih tanpa pamrih. Saudara, kasih tanpa syarat. Kasih ini saudaraku ya, karena kasih inilah yang membuat kita bisa berkorban. Katakan amin. Kita bisa lepas, kita bisa jadi orang yang memberi, bisa memberi sampai sakit. Itu namanya berkorban. Itu hanya kalau kita memiliki kasih Tuhan, kasih Kristus. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Yang kedua adalah kita bisa melayani orang, menolong orang, membantu orang, tidak memanfaatkan orang, ikhlas. Itu hanya bisa kalau kita punya urapan kasih. Nah, Yesus tuh ajar sekarang. Kalau kamu punya iman, ya, bahkan imannya sempurna untuk memindahkan gunung. Kalau kamu tidak punya kasih, kamu tuh tidak ada gunanya. Nah, hari ini kita belajar saudara betapa pentingnya kasih itu. Katakan amin. Kasih itu bisa mengaktifkan yang namanya apa? Sesuatu yang sudah mati yang tidak mungkin. Ya saudaraku, itu bisa dibangkitkan kembali. Katakan amin. Oleh karena itu, Paulus tuh sampai dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Doanya ini dia tulis saudaraku. Kepada jemaat di Efesus. Tentang apa? Pentingnya menambahkan iman dengan kasih. Kalau mereka bisa mengenal kasih Kristus yang lebar betapa. Aku berdoa, kata Paulus di Efesus pasal 3. Supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, dapat mengerti, dapat merasakan. Sampai tek gitu loh. Aku tidak bisa hidup tanpa kasih ini. Itu kata-katanya seperti itu. Ya, betapa lebarnya, panjangnya, tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Oh, dia sudah mati di salib buat saya. Dia sudah menunjukkan kesabarannya buat saya. Dia sudah memberkati saya sampai hari ini.
Saya diberikan nafas hidup yang baik. Saya diberikan kesehatan, diberikan keluarga, dan itu semua semata-mata karena kasih Yesus. Yang saudara ingat terus, dulu saya susah ditolong Tuhan. Dulu saya sakit disembuhkan Tuhan. Ketika saya sendiri, saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Tuhan kirim orang untuk nolong saya. Ketika saya sedang lemah, selemah-lemahnya, saya tidak tahu, kering kosong. Tuhan kirim seorang untuk menasehati, memberikan doa-doa, memberikan semangat yang baru buat saya. Nah, ketika saudara bisa mengumpulkan yang namanya kebaikan-kebaikan Tuhan dalam pikiran dan perasaan saudara, bahwa saudara mengerti sesungguhnya kasih Tuhan itu luar biasa. Sampai saudara kenal kasih itu. Kasih melampaui pengetahuan. Dan Paulus berdoa supaya kamu dipenuhi dengan segala kepenuhan Allah. Kepenuhan Allah bicara Allah. Allah adalah kasih. Kepenuhan kasih. Wah, kalau kepenuhan kasih yang ada, lihat orang selalu seperti Yesus, lihat orang. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu Yesus menyembuhkan orang sakit. Lalu Yesus melepaskan mereka yang terikat oleh setan. Yesus memberi mereka makan. Yesus membangkitkan anak muda yang mati. Wah, ini saudara, udah kepenuhan kasih. Lihat orang, kita pakai kacamata atau kacamata belas kasihan. Keluar yang namanya kebaikan hati, kemurahan hati, kebesaran hati. Nah, di sini saudara, dari situ makanya apa? Terjadi apa? Kuasa kebangkitan bekerja menjadi kita. Kuasa kebangkitan bekerja. Yang digambarkan oleh Paulus dalam ayat yang ke-20, ya kan? Yaitu apa saudaraku? Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat. Kemuliaan dalam jemaat. Maksudnya apa saudaraku kemuliaan dalam jemaat? Saya ingin beritahu perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib terjadi di dalam jemaat. Dan juga saudara di sini katakan dan di dalam Kristus Yesus turun temurun. Perbuatan yang ajaib apa? Sukses. Orang bilang sukses, hebat, luar biasa. Kamu punya perbuatan semua, kamu punya karya, kamu punya karakter. Itu yang namanya kemuliaan Tuhan di dalam jemaat. Saudara, katakan amin saudara. Ini deh. Kita nggak bisa hidup tanpa kasih Tuhan. Kalau kita tidak ada kasih Tuhan Yesus di sini, kita jadi orang, stres. Mudah stres, bisa gila saudara. Kalau datang apa saudara? Masalah-masalah di hidup kita. Masalah terbesar. Ya makanya Tuhan bilang, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Yang pertama, kamu gak bisa mengabdi kepada apa? Kepada mamon, kepada duit. Dan kamu gak bisa mengabdi kepada Allah. Gak bisa dua-dua. Kenapa Tuhan sejajarkan? Ya kan? Menyembah Allah dengan menyembah cinta Tuhan, cinta duit. Tidak bisa disatukan. Saudara, itu ujiannya. Kalau orang cinta Tuhan, maka level stresnya itu akan turun. Katakan amin. Kalau semakin kita cinta Tuhan, hidup kita dikuasai oleh Tuhan. Kalau cinta Tuhan, level stres kita turun. Kehilangan duit, kehilangan harta, ditipu orang, dimakan orang. Kita tuh relatif lebih tenang karena kita tahu sumber kita adalah Tuhan. Kalau misalnya cinta duitnya lebih tinggi, itu stresnya besar. Ditipu gak ditipu, itu tetap stres. Dimakan gak dimakan duit kita, tetap stres. Karena kita ada duitnya kita takut. Nanti hilang gak? Nanti makin berkurang gak? Apalagi dimakan. Oleh karena itu saudara, kekuatan orang Kristen sebenarnya yaitu ketika kita bisa memahami, artinya apa? Mengerti, merasakan akan kasih Tuhan ini. Saya ingin beritahu kepada saudaraku Yesus Kristus, ya, suatu hari kelak Tuhan Yesus akan meminta pertanggungjawaban atas seluruh hidup kita. Dia tidak melihat pencapaian sukses kita, besarnya kekayaan kita, jumlah uang kita di bank. Tetapi Tuhan Yesus akan melihat apakah
kita mengasihi orang lain dengan kasih Yesus? Apakah kita menggunakan semua pemberiannya yang saya rangkum dalam 3T? Apa pemberian Tuhan yang T yang pertama? Time, waktu. Ya kan? Kita isi untuk mengasihi, hidup dalam kasih. Atau hidup dalam ketakutan, kebencian, dan serakahan. Tuhan akan lihat, kita harus bertanggung jawab penggunaan waktu. Yang kedua penggunaan apa? Talent. Kemampuan kita, pengetahuan kita, kehebatan kita, kepintaran kita. Kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Ataukah untuk merusak orang lain? Saudara, waktu untuk merusak. Atau membangun. Yang ketiga treasure. Ini bicara tentang apa saudaraku? Ini bicara uang, harta kita yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan akan ini kan. Saya berdoa. Biarlah setiap kita mau hidup dalam kasih. Sebagai penutup saya ingin ajak saudara. Apa sih Pak hidup dalam kasih? Kasih itu apa menurut definisi? Apa definisi daripada kasih Kristus itu? Apa definisinya? Paulus dia jelaskan di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 6. Mari kita akan baca sama-sama sampai 8. Kita baca sama-sama yuk. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Kita baca 1, 2, 3. Kasih itu sabar. Kalau saudara punya sabar, saudara bisa sabar sama orang. Sabar itu artinya apa saudara? Ya kan? Lambat menjadi marah. Itu sabar. Sabar itu lambat menjadi marah, lambat menjadi benci. Itu sabar. Ada orang berkata sabar itu ada batasnya. Itu artinya kasih manusia. Ya kan ada batasnya. Tapi kalau kita punya kasih Allah, kasih Yesus dalam diri kita, maka kesabaran kita tidak ada batasnya. Seperti Tuhan kan sabar sama kita. Kalau kita mau jujur, jangan kita ukur saudara kita dengan orang lain yang salah ini. Kita ngomong sabar saya itu ada batas sama kamu. Kalau kita kasih penilaian seperti ini, bagaimana seandainya Tuhan kesabarannya dibatasi untuk kita. Selesai kita. Betul gak saudara? Ini penting kita harus tahu. Kasih Yesus itu sabar. Makanya Paulus bilang, Tuhan sudah menunjukkan seluruh kesabarannya. Sampai hari ini dia masih sabar dengan kita. Terbukti dia masih tunjukkan kebaikan dan kemurahannya kepada kita. Katakan amin. Kasih itu murah hati. Ketika kita murah hati kepada orang, pada saat itu orang tahu kita mengasihi dia. Kalau kita sabar, dia tahu, ya kan? Ia tidak cemburu. Tidak cemburu artinya tidak iri hati. Dia bisa bersuka cita kepada orang yang bersuka cita. Dia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan tepok-tepok dada, megahkan diri, besar-besaran diri, jasa-jasanya, perbuatan apa, dia tidak. Orang yang punya kasih Yesus, dia sudah berkata bahwa kalau aku bisa buat ini, itu sudah tugas saya kok. Emang udah kewajiban saya. Itu namanya hati hamba. Hamba kan kerja ya. Saudara, ya kan? Kalau bos Tuhan, kalau lu gak gue bantu, lu gak ada, lu hari ini. Nah ini gak kasih, bukan kasih Yesus. Ya, tidak sombong. Itu ayat yang keempat. Ayat yang kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari apa? Keuntungan diri sendiri. Itu kasih. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena apa? Kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu. Maksudnya mengabaikanlah yang gak penting. Kan? Percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Ayat 8 baca yang keras. Kasih tidak berkesudahan. Kekal, gak mungkin bisa hilang. Kasih Yesus gak mungkin hilang. Gak pernah gagal. Gak pernah lenyap. Gak pernah habis.
Saudaraku, ya kan? Ini hal yang luar biasa. Artinya apa? Ketika dalam hati dan pikiran kita ada kasih Yesus, maka kita memiliki apa? Hidup yang kekal. Kita akan hidupnya berkesudahan. Saya berdoa, firman Tuhan hari ini memberkati saudara. Mari saudaraku, kita mau berkata bahwa gak ada gunanya semua. Seperti Salomo berkata, aku sejak muda, aku kejar. Ya kan, semua yang diinginkan oleh manusia, itu semua aku kejar dan semua aku sudah dapatkan. Apa? Ya, tentang apa? Tentang bahasa, pengetahuan, kata-kata. Oh, dia tahu semua. Bahkan ada istilah orang, Salomo tuh ngerti bahasa binatang. Saking hebatnya dia. Yang kedua, soal pengetahuan. Salomo punya pengetahuan, pengertian dan hikmat. Dia dapat. Yang ketiga, saudaraku, Salomo punya iman. Iya, saudaraku, dia pasti punya iman. Dia bisa bangun bait Allah. Dia punya iman yang luar biasa. Yang keempat, saudaraku, ya kan kita lihat Salomo, tentang Salomo. Itu apa saudaraku, ya kan? Dia, saudaraku, membawa korban. Saudara, persembahan. Tuhan berikan, minta 1, dia kasih 1000. Di akhir hidupnya kalau saudara baca kitab Pengkhotbah, ada banyak kata yang ditulis, kata-kata apa? Sia-sia. Semua sia-sia. Dari pasal pertama sampai pasal terakhir, dia banyak bicara tentang hidup di bawah kolong langit ini adalah sia-sia. Dia ungkap, dia tulis tentang pertobatan dia sebagai seorang anak Tuhan. Saudaraku, ya kan? Di dalam Pengkhotbah pasal 3, kalau enggak saya akan bacakan buat kita semua Pengkhotbah 3. Ini beberapa hamba Tuhan menulis bahwa inilah pertobatan daripada ayat pertobatan daripada Salomo. Saya akan bacakan Pengkhotbah 3 ayat 11, saudaraku. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ya. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ini bicara tentang ayat apa? Ayat tentang apa? Kasih Tuhan. Kasih Tuhan kepada dia diakui. Pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan dia. Pada masa dia sudah sukses, dia sudah boleh tinggalkan Allahnya, saudaraku. Dia mengikuti, menyembah Allah daripada istri-istrinya, saudaraku. Tapi saya percaya Allah Roh Kudus menyadarkan dia. Sebelum dia tutup mata, inilah ayat pertobatan dia. Dia berkata, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Apa yang indah di mata Tuhan? Ketika seorang bertobat dan kembali kepada dia. Saudara, katakan amin. Saat kita mengenal Tuhan, mengenal keselamatan, itulah waktu sesuatu yang indah dalam hidup kita. Waktu yang terindah dalam hidup kita, waktu kita kenal Tuhan, waktu kita dijamah oleh Tuhan. Katakan amin. Dia memberikan kekekalan dalam hati kita. Itu namanya apa? Kasih yang tidak berkesudahan. Dia berikan kekekalan, kasihnya yang tidak berkesudahan itu. Namanya apa? Keselamatan. Dan kita tidak menyelami pekerjaan. Kenapa kok aku yang paling berdosa? Tuhan, engkau mau mati di salib, engkau mau mengampuni aku. Itulah yang aku tidak bisa selami pekerjaan Tuhan. Saya sampai di sini katakan amin. Hal yang luar biasa. Ini raja hebat, raja agung. Tidak mungkin dia bicara terang-terangan seperti rakyat yang biasa. Makanya dia dibungkus dengan pengertian yang dalam. Dan Tuhan ngerti karena ini. Ada orang tanya, Salomo ada di mana sekarang? Di neraka apa di sorga? Kalau dia sudah kembali dan dia bisa tulis, dia sudah tentang semua kesia-siaan yang dia kejar. Kenapa? Hidup tanpa kasih adalah hidup sia-sia. Katakan amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Kita nyanyi lagu ini. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini.
lebih manis, lebih manis. Hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Angkat saudaraku. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis pada Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita, mempermai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.